Awan kelabu di luar jendela seolah menertawakan hati Risa yang remuk, membiarkan gerimis tipis membasahi kaca, sama dinginnya dengan dinding-dinding hatinya. Sudah 3 tahun sejak perceraian itu, namun aroma kesepian yang dulu menusuk, kini telah bermetamorfosa menjadi selimut tebal yang membelenggu, sebuah ironi yang menyakitkan. Ia duduk di sofa tunggalnya, memeluk cangkir kopi yang sudah lama mendingin, memandang album foto lama yang terbuka di halaman pernikahan. Senyum palsu itu, oh, betapa ia membencinya sekarang. Kenangan akan perselingkuhan suaminya Ardan bukan hanya meninggalkan bekas, tetapi menciptakan jurang yang dalam, di mana rasa percaya dan harga dirinya terkubur hidup-hidup. Setiap malam bayangan Ardan bersama wanita lain merayap ke dalam mimpinya, membangkitkan amarah yang ia pendam, amarah yang kini ia salurkan menjadi dedikasi buta pada karirnya sebagai arsitek. Seolah kesuksesan bisa menjadi plester ajaib untuk jiwa yang robek. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan ada lagi pria yang boleh mendekati benteng hatinya. Karena setiap sentuhan hanya akan menjadi pengingat betapa mudahnya ia dihancurkan, betapa rapuhnya ia di mata pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Namun takdir punya rencana lain, sebuah pertemuan bisnis yang tak terhindarkan dengan klien baru, yang namanya bahkan sudah cukup untuk memicu ketegangan di udara. Raihan. Nama itu mengingatkannya pada kisah lain, kisah duka yang pernah ia dengar dari lingkaran sosialnya. Seorang pria yang juga dijebak oleh takdir yang sama, meninggalkan bekas luka yang konon tak kalah parahnya. Risa merasakan denyutan tajam di ulu hatinya, sebuah firasat buruk yang bercampur dengan rasa penasaran yang terlarang. Apakah takdir sedang mempermainkannya, mempertemukan 2 jiwa yang sama-sama berlumur darah masa lalu, hanya untuk menguji batas kemampuan mereka bertahan, atau justru untuk saling melukai lebih dalam lagi. Ruang rapat yang didominasi warna monokrom itu terasa sesak, bukan karena jumlah orang, melainkan oleh aura dingin dan keras kepala yang terpancar dari Raihan. Pria itu dengan tatapan mata tajam dan rahang yang mengeras adalah inkarnasi dari semua ketakutan Risa. Kekuatan tak terjangkau, kekayaan yang membungkam, dan yang paling utama, luka yang terpahat jelas di balik sikap angkuhnya. Risa mengenakan setelan profesional yang seperti zirah pelindung, mencoba mengabaikan getaran aneh yang menjalari. Ia tahu Raihan adalah seorang duda yang ditinggalkan oleh istrinya, dituduh lalai dan tak mampu memberi kebahagiaan. Sebuah cerita yang entah mengapa terasa begitu familiar dan menyesakan. Saat Raisa mulai memaparkan konsep desainnya dengan suara mantap, Ryan menyela. Suaranya rendah namun penuh otoritas yang menusuk. Konsep ini terlalu lembut, Nona. Saya tidak mencari kehangatan atau keindahan yang rapuh. Proyek ini harus mencerminkan ketahanan, beton yang tak bisa dipecahkan, sesuatu yang tidak akan runtuh hanya karena angin sepoi-sepoi. Ada nada sindiran terselubung dalam ucapannya, sebuah refleksi pahit tentang keruntuhan rumah tangga mereka masing-masing. Risa merasakan darahnya mendidih, bukan karena kritik profesional, tapi karena ia merasa Raihan sedang mengorek luka pribadinya. Ia membalas tatapan itu tanpa gentar. Tuan Raihan, sebuah bangunan yang kokoh tidak harus terlihat kaku. Keindahan sejati terletak pada keseimbangan antara kekuatan dan jiwa. Dan dalam hidup, seringkali hal yang paling kokoh justru adalah yang mampu menerima kerapuhannya. Ketegangan itu terasa nyata, seperti kawat tipis yang siap putus. Raihan membalas, senyum sinis yang tipis terukir. Jiwa? Saya sudah lama berhenti percaya pada hal-hal serapuh itu, Nona. Saya hanya percaya pada angka dan fakta yang tidak akan berkhianat. Risa terdiam sejenak, menelan amarah dan sakit hati yang tiba-tiba muncul. Dalam tatapan mata Raihan, ia melihat cerminan lukanya sendiri, kekuatan untuk kembali mempercayai apapun yang berbau emosi. Mereka berdua sama-sama membangun benteng. Hanya saja Risa mencoba menanam bunga di atasnya, sementara Raihan ingin melapisi bentengnya dengan paku beracun.
Konflik di antara mereka bukan hanya tentang desain bangunan, tetapi tentang filosofi hidup setelah kehancuran. Mereka berdiri berhadapan, dua kapten kapal karam, saling menuduh siapa yang lebih benar dalam menghadapi badai. Padahal di lubuk hati yang paling dalam, mereka tahu, baik Risa maupun Raihan sama-sama terluka. Dan pertemuan ini adalah pertarungan untuk membuktikan siapa yang lebih berhasil menyembunyikan rasa sakitnya dari dunia. Risa merasakan nafasnya tertahan, menahan ledakan emosi yang siap keluar. Kata-kata Raihan yang meremehkan jiwa dan keindahan yang rapuh. Bukan hanya kritik terhadap karyanya, tetapi serangan langsung ke inti keberadaannya, ke usaha kerasnya untuk bangkit setelah dihancurkan. Pertemuan bisnis itu berubah menjadi duel psikologis, di mana tumpukan cetak biru arsitektur hanyalah tameng. Risa membalas, suaranya kini lebih dingin dan terkontrol, membiarkan profesionalitasnya menjadi baju besi terkuat. Tuan Raihan, ketahanan tidak diukur dari ketidakmampuan untuk jatuh, tapi dari kemampuan untuk bangkit setelah dihantam. Kami akan memastikan betonnya kokoh, tapi saya tidak akan pernah merancang sesuatu tanpa jiwa. Karena itu akan menjadi makam, bukan tempat tinggal. Raihan mendengus, sorot matanya yang gelap seolah menembus pertahanan Risa. Seolah dia tahu persis betapa kacaunya Risa di balik fasad kuat itu. Ada jeda panjang, di mana hanya dengungan pendingin ruangan yang memecah kesunyian. Sebuah ruangan hampa yang diisi oleh rasa saling benci dan pemahaman yang mengerikan. Konflik eksternal mereka tentang desain proyek. Risa yang menginginkan sentuhan manusiawi, Raihan yang menuntut kepraktisan brutal, sebenarnya adalah proksi dari konflik internal masing-masing. Risa melihat pada tuntutan Raihan sebagai pengakuan bahwa pria itu takut untuk merasakan lagi, takut akan kelembutan yang bisa dihianati. Sementara Raihan di matanya melihat betapa naifnya Risa dengan segala idealismenya, seolah luka di masa lalu belum cukup mengajarkan bahwa keindahan itu fana dan hanya kekuasaanlah yang abadi. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan yang tegang, sebuah perjanjian yang terasa seperti gencatan senjata sementara. Raihan menyetujui sentuhan jiwa Risa, tetapi dengan serangkaian revisi keras yang memastikan dia memegang kendali penuh. Seolah-olah dia takut untuk menyerahkan, bahkan sehelai benang pun dari hidupnya kepada kehendak orang lain. Saat Raihan bangkit untuk mengakhiri rapat, matanya tanpa sengaja jatuh pada lekas luka samar di pergelangan tangan Risa, sisa kecelakaan kecil bertahun-tahun lalu. Tetapi di mata Raihan, bekas luka itu terlihat seperti pengingat akan kerapuhan manusia. Sesaat kekerasan di wajahnya melunak, sebuah ekspresi kerentanan yang cepat menghilang, tergantikan oleh dinding dinginnya kembali. Risa menangkap perubahan itu, dan dalam sekejap mata itu, terlepas dari segala benteng yang mereka bangun, mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka adalah dua kepingan teka-teki yang sama-sama retak, dipertemukan oleh takdir bukan untuk saling menyembuhkan, tetapi untuk saling memantulkan sakit, dan mengetahui bahwa ada orang lain di dunia ini yang berjalan dengan beban yang sama. Entah mengapa terasa seperti penghiburan sekaligus ancaman terbesar dalam hidup mereka. Pekerjaan kolaborasi yang seharusnya berjalan profesional justru menjadi medan rancau emosional. Setiap interaksi antara Risa dan Raihan adalah tali ulur yang menyiksa, sebuah koreografi ketidakpercayaan yang rumit. Risa selalu datang dengan ide-ide yang menggugah, mencoba menyuntikkan kehangatan ke dalam proyek yang dingin. Sementara Raihan selalu merespon dengan logika yang tajam, mempreteli setiap emosi, seolah ia sedang mengamputasi bagian yang berpotensi menjadi titik lemah. Suatu sore saat mereka membahas tentang tata letak taman, Risa tanpa sengaja menyebut tentang pentingnya ruang terbuka untuk anak-anak bermain. Dan seketika itu juga suasana berubah beku. Wajah Raihan yang biasanya tegas menjadi pucat, matanya kosong, seolah jiwanya terseret ke jurang yang gelap. Ia segera berdiri, menjauh dari meja, dan menatap keluar jendela dengan punggung menghadap Risa. Ini adalah momen paling rentan yang pernah Risa saksikan dari pria itu. Risa teringat desas-desus tentang putra Raihan yang meninggal dalam sebuah kecelakaan karena kelalaian pengasuh. Terjadi saat Raihan terlalu sibuk mengejar ambisi dan kekuasaan. Konflik internal Raihan sebagai seorang ayah yang gagal,
Seorang suami yang ditinggalkan karena dianggap hanya mencintai pekerjaannya, kini terpancar dari bahunya yang kaku. Rasa kasihan yang murni terlepas dari segala kebencian mereka merayapi hati Risa. Ia ingat betapa hancurnya ia ketika Ardan, mantan suaminya, menyalahkan Risa atas segala kegagalannya dalam bisnis. Mereka sama-sama memikul label kegagalan yang tidak pantas, ditinggalkan dengan pecahan mimpi dan rasa bersalah yang mencekik. Risa perlahan mendekat, mengambil cangkir kopi Rehan yang kosong, dan tanpa berkata apa-apa, mengisi ulang cangkir itu dengan kopi yang masih mengepul, meletakkannya kembali di dekat tangan Rehan. Tindakan kecil ini, tanpa kata-kata penghiburan yang gelisah, adalah pengakuan diam-diam. Aku melihat lukamu. Rehan berbalik, terkejut dengan kelembutan yang tiba-tiba itu. Matanya bertemu mata Risa, dan untuk pertama kalinya, Risa tidak melihat sinisme atau amarah, tetapi rasa lelah yang mendalam, kesepian yang tak terperikan. "Jangan berani-berani mengasihani saya, Nona Risa," ucap Rehan. Suaranya serak dan dingin, tetapi tidak lagi menusuk, melainkan seperti desahan rasa sakit yang terpendam. Setiap kelembutan pasti berakhir dengan pengkhianatan. Risa tahu dia tidak sedang membicarakan Ardan, mantan suaminya atau mantan istrinya. Mereka berdua sedang membicarakan ketakutan purba yang sama. Ketakutan untuk membuka diri dan dihancurkan lagi. Ia tersenyum pahit, bukan senyum mengejek, tetapi senyum mengerti. "Saya tidak mengasihani Tuan Rehan, saya hanya mengerti. Dan kebetulan saya sedang ingin menikmati kopi yang pahit bersama seseorang yang tahu persis rasa pahit itu." Mereka berdiri berdekatan, terpisah oleh trauma masa lalu, namun terikat oleh pengakuan yang tak terucapkan, bahwa di dunia ini mereka telah menemukan satu-satunya orang yang tidak perlu menjelaskan betapa sakitnya sama-sama terluka. Momen itu adalah kemenangan kecil atas dinding mereka, tetapi juga lonceng bahaya yang berdering keras, karena semakin dekat mereka, semakin besar potensi kehancuran yang mereka bawa. Persetujuan yang tercipta antara Risa dan Raihan terasa seperti sebuah jembatan yang sangat rapuh, dibangun di atas jurang ketidakpercayaan. Setiap senyuman tipis, setiap anggukan kepala yang menyetujui, dipenuhi dengan kewaspadaan yang mencekik. Mereka mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama, bukan hanya untuk pekerjaan di kantor Raihan, tetapi juga di lokasi proyek. Tempat debu dan bising konstruksi menjadi latar belakang ironis bagi percakapan yang semakin personal. Suatu malam di tengah lokasi proyek yang sunyi, di bawah kerlip lampu sorot yang dramatis, Risa memberanikan diri. "Mengapa Anda memilih profesi yang begitu kaku, Tuan Rehan? Bukankah Anda pernah seorang musisi?" Pertanyaan itu adalah sebuah tembakan tepat sasaran. Rehan membeku. Keheningan yang turun terasa lebih berat dari tumpukan baja di sekitar mereka. Rehan mendongak ke langit yang gelap. Rahangnya kembali mengeras. "Masa lalu adalah omong kosong, Nona Risa. Musik itu adalah bahasa emosi. Dan emosi adalah kelemahan terbesar yang pernah saya miliki." Ia meludah seolah kata emosi itu adalah racun. Risa tahu betul, Rehan berhenti bermain musik setelah tragedi putranya. Sebuah pengorbanan yang kejam terhadap jiwanya sendiri. Karena musik adalah hal yang paling dicintai istrinya yang meninggalkannya. Ia memilih baja dan beton karena mereka tidak berbohong dan tidak punya perasaan. Konflik memuncak keesokan harinya, ketika Ardan, mantan suami Risa, tiba-tiba muncul di kantor Risa, mengklaim bahwa Raihan menggunakan koneksinya untuk menghancurkan bisnis baru Ardan. Ardan yang frustasi dan penuh dendam, tidak segan-segan menyebarkan gosip keji tentang masa lalu Risa dan menghubungkannya dengan kekakuan Raihan yang baru. Ia bahkan berani mengklaim bahwa Risa sengaja mendekati Raihan hanya untuk membalas dendam terhadap semua pria yang pernah menyakitinya. Sebuah tuduhan yang melukai Risa lebih dalam daripada yang Ardan bayangkan. Pertemuan tak terduga ini menciptakan konflik eksternal yang brutal, mengancam untuk peruntukan dinding pertahanan yang dibangun Risa. Saat Rehan mendengar kabar itu, ia datang ke kantor Risa, bukan dengan simpati tetapi dengan amarah yang dingin. "Saya sudah bilang, Nona, jangan biarkan masa lalu Anda menyeret pekerjaan ini. Saya tidak perlu drama. Saya tidak butuh seorang partner yang membawa bayangan mantan suaminya ke dalam ruang rapat saya." Teriakan Rehan meskipun teredam,
adalah ledakan dari frustasi yang lebih besar. Frustasi bahwa ia mulai membiarkan Risa masuk. Dan kini dunia luar mencoba merusak apa yang baru saja mereka bangun. Risa membalas tatapan itu. Air mata yang ia tahan selama ini kini menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena kata-kata Ardan, tetapi karena Rehan, satu-satunya orang yang ia pikir mengerti lukanya, kini menghakiminya. Apakah Anda pikir semudah itu menekan tombol delete, Tuan Rehan? Kita sama-sama terluka. Tapi setidaknya saya berusaha untuk tidak melukai orang lain dalam proses penyembuhan saya. Perkataan itu yang ditujukan untuk menusuk Rehan atas caranya yang sinis dan dingin memperlakukan orang lain, justru memantul kembali padanya. Sebuah cerminan bahwa dalam upayanya untuk tidak terluka lagi, Risa juga telah memasang duri yang menyakiti orang-orang di sekitarnya. Mereka berdiri di ambang kehancuran, di mana perbedaan mereka, keinginan Risa untuk maju dengan hati yang berhati-hati, dan kebutuhan Rehan untuk mundur ke dalam kebukuan total, ini menjadi jurang yang lebih lebar daripada luka masa lalu mereka. Beberapa hari berlalu tanpa komunikasi langsung, hanya pesan singkat yang kering terkait pekerjaan. Namun ketegangan ini justru semakin membesar, menciptakan ruang kosong yang terasa menyiksa. Risa menyadari ia tidak pernah marah pada Rehan karena pria itu meragukannya. Ia marah karena Rehan benar. Ia memang membawa trauma masa lalunya ke dalam hubungan kerja itu. Dan ia takut Rehan akan melihatnya sama rapuhnya dengan yang dilihat Ardan. Sementara itu Rehan mencoba kembali ke rutinitas dinginnya, tetapi ketenangan itu terusik. Kata-kata Risa, kita sama-sama terluka, bergaung di benaknya. Sebuah kebenaran brutal yang tidak bisa ia bantah. Ia tidak bisa lari dari fakta bahwa hanya di hadapan Risa, ia merasakan beban di dadanya sedikit terangkat, meski hanya sesaat. Malam itu hujan turun deras, seperti tirai yang memisahkan dunia. Rehan mendapati dirinya berada di rooftop proyek, sendirian menatap pemandangan kota yang basah. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki. Risa berdiri di ambang pintu rooftop, mengenakan mantel tipis yang sedikit basah. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan mendekat dan berdiri di samping Rehan, berbagi keheningan yang basah dan gelap. Momen itu adalah pemecah kebekuan yang mereka butuhkan. Saya tidak bermaksud menghakimi, bisik Rehan. Suaranya terdengar sangat lemah di tengah deru hujan. Saya hanya takut. Semakin saya membiarkan sesuatu terasa nyaman, semakin besar kehancuran saat itu diambil dari saya. Risa menoleh padanya. Air hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan kelembapan matanya. Saya mengerti rasa takut itu. Setiap pagi saya bangun dan bertanya-tanya, bagian mana dari diri saya yang akan dihancurkan hari ini? Ia menarik nafas dalam-dalam. Tapi Anda tahu Tuan Rehan, kita tidak akan pernah bisa membangun beton setebal apapun di sekitar hati kita. Itu hanya akan membuat kita mati rasa. Dan mati rasa itu lebih buruk daripada terluka. Ia lalu menceritakan dengan singkat bagaimana ia berjuang setelah Ardan pergi. Bagaimana ia mencoba mengubur dirinya dalam pekerjaan, hanya untuk menyadari bahwa ia hanya menunda rasa sakitnya. Rehan mendengarkan, tanpa interupsi, tanpa sinisme. Untuk pertama kalinya ia melihat Risa bukan sebagai rekan kerja atau ancaman, tetapi sebagai seorang wanita yang berjuang mati-matian untuk tetap hidup. Kemudian dengan kejutan yang menggetarkan, Rehan melakukan hal yang tidak terduga. Ia mengangkat tangan kirinya yang dingin dan memperlihatkan cincin pernikahan yang masih ia kenakan. Cincin yang selalu ia sembunyikan di balik lengan kemejanya. Saya tidak pernah melepasnya, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bukan karena cinta, tapi sebagai rantai, pengingat bahwa saya tidak boleh membiarkan diri saya melupakan rasa sakit kehilangan. Risa menatap cincin itu, lalu menatap matanya. Dan ia merasakan koneksi yang begitu kuat dan menyakitkan. Dua jiwa yang sama-sama memilih menanggung rantai luka, dengan kelembutan yang hanya bisa diberikan oleh orang yang juga pernah hancur. Risa meraih tangan Rehan, sentuhan yang hati-hati, sebuah tawaran tanpa janji. Mari kita coba Tuan Rehan, tidak untuk menyembuhkan, tetapi untuk mencari tahu apakah ada ruang di antara luka-luka ini untuk sebuah permulaan yang baru. Walaupun kita tahu resikonya. Di bawah hujan yang deras,
Dua orang yang sama-sama takut dan terluka itu akhirnya setuju untuk berjalan di atas jembatan rapuh itu, mengambil resiko untuk saling menopang atau saling menjatuhkan. Sejak malam di bawah guyuran hujan itu, dinding pertahanan Risa dan Rehan sedikit demi sedikit mulai terkikis, digantikan oleh kedekatan yang berbahaya. Hubungan kerja mereka berubah menjadi serangkaian pertemuan tersembunyi yang dimulai dengan diskusi arsitektur hingga larut malam dan diakhiri dengan keheningan nyaman yang lebih berarti daripada ribuan kata. Mereka menemukan kenyamanan yang aneh dalam trauma masing-masing. Risa tidak perlu berhati-hati dengan setiap kata yang keluar karena Rehan sudah melihat sisi tergelap dari kegagalannya. Sebaliknya, Rehan merasa Risa tidak menuntut kebahagiaan yang sempurna. Ia hanya menerima keheningan dingin yang ia tawarkan. Sentuhan-sentuhan kecil mulai terjadi. Tangan Rehan yang tanpa sadar menyentuh punggung tangan Risa saat menunjuk cetak biru. Atau Risa yang menyajikan kopi hangat dengan kadar gula yang tepat tanpa bertanya. Emosi yang selama ini mereka kubur dalam-dalam kini merayap naik, mengubah ketakutan menjadi kerinduan, sebuah paradoks yang menyiksa. Mereka sama-sama tahu itu adalah zona terlarang, karena jatuh cinta lagi berarti membuka diri terhadap kemungkinan terluka lebih dalam dari sebelumnya. Konflik eksternal kembali menyerang dalam bentuk mantan. Mantan istri Rehan, Clara yang menghilang setelah putranya meninggal, kini tiba-tiba muncul kembali di kota. Didorong oleh informasi dari lingkaran sosial yang sama yang mengetahui kedekatan Rehan dan Risa. Clara tidak datang untuk berbaikan, tetapi untuk menuntut hak atas properti dan mungkin untuk mengklaim karena posisi yang telah ia tinggalkan. Memanfaatkan rasa bersalah yang menggerogoti Rehan. Sementara itu, Ardan yang gagal dalam bisnisnya menggunakan kemunculan Clara sebagai amunisi untuk menyebar isu yang lebih licik bahwa Rehan hanya memanfaatkan Risa untuk melunakkan proyeknya demi menghadapi kembalinya Clara, dan bahwa Risa adalah wanita bayaran yang mudah dimanfaatkan karena trauma perceraiannya. Bisikan-bisikan itu yang sampai ke telinga Risa melalui rekan-rekan bisnis yang simpatik, menghantamnya telak di saat ia paling rapuh. Malam itu Rehan mengajak Risa makan malam di tempat yang tenang, suasana yang terasa intim dan penuh harapan palsu. Rehan untuk pertama kalinya mencoba melepaskan cincin pernikahannya di depan Risa, sebuah isyarat yang seharusnya berarti penyerahan diri. Namun Risa justru menarik tangannya, matanya penuh kecurigaan yang menyakitkan. Apakah ini semuanya sandiwara Rehan? Apakah kau menggunakan aku untuk membuat dia cemburu? Untuk membuat hidupmu terlihat normal agar Clara tidak bisa menuntut lebih banyak lagi? Suara Risa bergetar, bukan karena tuduhan itu berasal dari orang lain, tetapi karena bayangan pengkhianatan Ardan dulu terasa begitu nyata, membuatnya sulit untuk mempercayai ketulusan Rehan, terutama ketika pria itu tiba-tiba menunjukkan kelembutan. Rehan terkejut, wajahnya mengeras karena rasa sakit. Kau pikir aku serendah itu, Risa? Aku sudah membayarmu kan? Dengan segala bentek dan luka yang kita bagi ini. Beraninya kau menghakimiku atas ketulusan yang bahkan aku sendiri tidak yakin bisa kubangun lagi. Perkataan itu menusuk Risa, karena itu menunjukkan betapa Rehan begitu takut untuk dicintai, sehingga ia lebih memilih dituduh jahat daripada dituduh tulus. Mereka terjerembab kembali ke dalam jurang trauma masing-masing, saling menuduh, saling meragukan, di mana kedekatan yang mereka rasakan beberapa hari lalu kini terasa seperti tipuan kejam yang dirancang untuk membuktikan satu hal. Mereka memang ditakdirkan untuk sama-sama terluka oleh tangan takdir, dan mungkin oleh tangan mereka sendiri. Setelah pertengkaran di restoran itu, Rehan dan Risa kembali menarik diri ke sudut masing-masing. Benteng mereka kini lebih tinggi dan terbuat dari baja yang lebih tebal. Mereka bekerja dalam keheningan yang mematikan, hanya berkomunikasi melalui surel formal, seolah-olah semua momen pribadi yang pernah mereka bagi adalah kesalahan yang harus dihapus. Pekerjaan proyek menjadi satu-satunya alasan mereka tidak saling menghindari sepenuhnya. Namun konflik internal Risa semakin memburuk. Ia mulai melihat dirinya sebagai korban yang naif, mengutuk dirinya karena sempat berpikir bahwa ia bisa mencintai pria lain setelah dihancurkan oleh Ardan. Di sisi lain, Rehan merasa marah dan terhianati, tidak hanya oleh kecurigaan Risa,
tetapi oleh kemunculan Clara yang memaksanya kembali berhadapan dengan hantu putranya. Klimaks dari konflik ini terjadi saat acara peletakan batu pertama proyek, sebuah acara besar yang dihadiri oleh para stakeholder dan pers. Ardan dan Clara seolah bersekongkol secara tidak langsung muncul di acara tersebut. Ardan menghampiri Risa, berpura-pura simpati dan mencoba memegang tangan Risa sambil berbisik. "Kau tidak perlu berpura-pura kuat lagi, Risa. Semua orang tahu kau hanya pelarian Raihan. Bukankah lebih baik kembali padaku? Kita sudah tahu kelemahan satu sama lain." Tepat pada saat itu, Clara mendekati Raihan, meletakkan tangan di lengan pria itu dengan posesif, dan berujar lembut cukup keras untuk didengar pers. "Raihan, aku kembali. Mari kita lupakan semua luka ini." Semua mata tertuju pada Risa dan Raihan. Risa merasakan kepalanya pusing. Trauma masa lalunya berputar-putar dalam keputusasaan yang melumpuhkan. Ia melihat Raihan menatapnya. Ada permohonan maaf dan juga rasa sakit yang mendalam di mata pria itu. Tetapi ia tidak berdaya. Terperangkap di antara mantan istri dan mantan suami yang memanfaatkan luka mereka. Di bawah tekanan publik, Risa tiba-tiba berteriak. Sebuah ledakan emosi yang tak tertahankan. "Cukup. Kalian semua, cukup." Ia menatap tajam ke arah Ardan dan Clara. Lalu pandangannya jatuh pada Raihan, penuh amarah dan cinta yang bercampur. "Aku memang terluka, tapi aku tidak akan pernah kembali kepada pria yang menganggapku tidak berharga. Dan kau, Raihan." Suaranya pecah. "Aku mencintaimu. Aku mencintai caramu yang dingin dan kaku mencoba melindungi dirimu dari dunia. Dan itu membuatku takut setengah mati. Karena aku tahu kau akan menghancurkan hatiku. Sama seperti yang lain." Pengakuan Risa yang meledak di tengah-tengah acara formal membungkam semua orang, bahkan Raihan. Clara dan Ardan terdiam. Strategi mereka hancur berkeping-keping di hadapan kejujuran yang telanjang itu. Raihan yang terpaku di tempatnya menatap Risa, melihat air mata yang mengalir membasahi pipi wanita itu. Air mata yang ia tahu sama sekali tulus dan menyakitkan. Ia melihat cintanya yang tulus, tetapi ia juga melihat cerminan rasa sakitnya sendiri. Raihan tahu ia harus memilih. Kembali ke zona nyaman yang dingin bersama Clara dan melanjutkan hidupnya yang mati rasa, atau meraih Risa dan menerima bahwa cinta yang sejati datang dengan resiko kehancuran yang tak terhindarkan. Tanpa peduli pada kerumunan, pada pers, atau pada bayangan masa lalu yang coba menyeretnya, Raihan berjalan cepat ke arah Risa dan melakukan satu hal yang tidak pernah ia duga akan ia lakukan setelah tragedi putranya. Ia memeluk Risa erat-erat di tengah lapangan yang penuh sesak. Sebuah pengakuan yang lebih keras daripada teriakan apapun. "Ya Risa, kau benar. Aku juga mencintaimu. Dan aku takut, aku sangat takut." Dalam pelukan itu, di hadapan publik dan masa lalu mereka, dua jiwa yang sama-sama hancur akhirnya menemukan tempat berlindung satu sama lain. Menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi luka adalah dengan menerima bahwa mereka sama-sama terluka, dan bahwa penyembuhan hanya bisa dimulai dari pengakuan itu. Pelukan Raihan di tengah kerumunan itu menjadi titik balik, sebuah resolusi yang membuka jalan bagi penyembuhan, tetapi bukan akhir dari konflik. Setelah acara yang kacau balau itu, Clara dan Ardan muncul, menyadari bahwa ikatan emosional antara Risa dan Raihan lebih kuat daripada intrik atau manipulasi mereka. Namun luka-luka lama tetap ada, tidak hilang karena satu pengakuan. Risa dan Raihan tahu mereka tidak bisa tiba-tiba menjadi pasangan yang sempurna. Hubungan mereka adalah kerja keras, sebuah perjalanan sehari-hari untuk meruntuhkan kebiasaan lama dan melawan bisikan trauma. Mereka mulai berbicara tentang masa lalu mereka secara terbuka dan jujur. Raihan menceritakan rasa bersalahnya atas kematian putranya dan penyesalannya karena membiarkan ambisi menguasai hidupnya yang membuat Clara meninggalkannya. Ia mengakui cincin itu bukan hanya rantai, tetapi juga alat untuk menghukum dirinya sendiri. Risa dengan kesabaran yang datang dari pemahaman mendengarkan. Ia berbagi rasa sakitnya tentang pengkhianatan Ardan. Bukan hanya perselingkuhan,
Tetapi bagaimana Ardan membuat Risa merasa bahwa cinta adalah transaksi. Dan ketika ia tidak lagi menghasilkan, ia dibuang. Melalui percakapan yang menyakitkan dan rentan ini, mereka menyadari bahwa rasa takut mereka berasal dari sumber yang sama. Ketakutan bahwa cinta sejati itu bersyarat. Rehan mengambil keputusan besar. Ia melepas cincin pernikahan yang lama, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan rasa damai, sebagai simbol bahwa ia melepaskan hukuman atas dirinya sendiri. Ia bahkan mulai kembali menyentuh piano lamanya, membiarkan musik menjadi terapi, bukan sekedar pelarian. Risa mendukungnya, tetapi ia tidak memaksanya untuk menjadi seseorang yang lain. Ia hanya hadir, sebuah pondasi yang kokoh, bukan baja, tetapi tanah yang hangat tempat Rehan bisa berdiri. Proyek arsitektur mereka yang awalnya merupakan medan perang, kini menjadi simbol dari hubungan mereka. Rehan menerima desain Taman Risa untuk anak-anak, menganggapnya sebagai pengakuan terhadap harapan dan masa depan, bukan pengkhianatan terhadap masa lalu. Sementara Risa belajar bahwa kekuatan sejati juga membutuhkan struktur dan ketegasan, tidak hanya kelembutan. Mereka saling melengkapi, dua orang cacat yang tidak mencari kesempurnaan pada orang lain, tetapi penerimaan terhadap kekurangan diri sendiri. Kisah ini berakhir bukan dengan pernikahan atau janji bahagia selamanya yang gelisah, tetapi dengan sebuah pagi yang tenang. Risa dan Rehan duduk di balkon, berbagi kopi yang kali ini tidak lagi terasa pahit, tetapi hangat dan seimbang. Luka-luka mereka masih ada, bekas luka di pergelangan tangan Risa, dan kepahitan yang samar di mata Rehan. Tetapi mereka telah belajar untuk menjadikannya bagian dari diri mereka, bukan lagi beban yang harus disembunyikan. Rehan meraih tangan Risa, bukan untuk menahan, tetapi untuk berbagi kehangatan. Kita mungkin akan terluka lagi, Risa, bisiknya, suaranya kini penuh penerimaan. Risa tersenyum, senyum yang nyata dan tulus. Mungkin, tapi kali ini kita akan sama-sama terluka, dan kita akan menghadapinya bersama. Mereka tidak lagi takut pada rasa sakit, karena mereka telah menemukan bahwa kekuatan cinta bukan terletak pada kemampuan untuk tidak terluka, melainkan pada keberanian untuk tetap membuka hati, bahkan setelah kehancuran.